Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad, tetapi masa remaja sampai kerasulannya. Kalau kemarin kita sudah tentang masa kanak-kanak sampai remaja, sekarang masa remaja sampai kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mulai dari Nabi Muhammad umur 25 tahun. Jadi ketika Nabi Muhammad umur 25 tahun itu, Nabi Muhammad ini pergi ke Syam untuk kedua kalinya untuk berdagang. Dan Nabi Muhammad mendapatkan modal dari seorang perempuan janda waktu itu bernama Khadijah binti Khuwailid. Nah, Nabi Muhammad ini ditemani oleh pembantu setia Khadijah yang bernama Maisarah. Nabi Muhammad ini menerima kepercayaan dengan penuh tanggung jawab. Nabi Muhammad sangat jujur sehingga semua hasil perdagangan ini diserahkan kepada Khadijah. Nah, dari kejujuran Nabi Muhammad ini kemudian mendapatkan laba yang banyak. Selain itu juga menghasilkan pertalian pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Khadijah. Kala itu Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Dari hasil pernikahan mereka itu kemudian dikaruniai 6 anak. Yang pertama yaitu ada Qasim, kemudian Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Namun, dari keenam putra-putri Rasulullah itu hanya Fatimah Az-Zahra yang hidup lama, kemudian bisa memberikan Nabi Muhammad seorang cucu. Nah, itulah kehidupan Nabi Muhammad ketika berusia 25 tahun ke atas. Sekarang kita masuk ke Nabi Muhammad usia 35 tahun. Jadi, pada saat itu terjadi pelaksanaan pembaharuan Ka'bah. Nah, pada saat pembaharuan Ka'bah itu, kemudian terjadi perselisihan. Perselisihannya ini tentang peletakan Hajar Aswad ke tempat semula oleh pemuka Quraisy waktu itu. Jadi masing-masing dari mereka merasa lebih pantas untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Kemudian saat perselisihan itu, Nabi Muhammad mengusulkan agar diletakkan bersama-sama dengan kain surban waktu itu. Jadi Hajar Aswadnya ini diletakkan di sebuah surban. Kemudian masing-masing dari pemuka Quraisy ini memegangnya dan meletakkan bersama-sama ke tempat semula. Kemudian usulan pun diterima dan akhirnya perselisihan terselesaikan dengan baik. Nah, kita lanjut pada Nabi Muhammad menjelang usia 40 tahun. Jadi pada menjelang usia 40 tahun Nabi Muhammad itu lebih banyak berdiam diri, yaitu di sebuah gua. Gua itu bernama Gua Hira yang ada di Jabal Nur. Nah, Nabi ingin mencari ketenangan dari kerusuhan dan pertentangan yang ada di Mekah waktu itu. Nabi Muhammad di dalam Gua Nur itu menjalankan ibadah dan memikirkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga memohon kepada Allah agar bangsanya ini terbebas dari kebodohan dan juga kemusyrikan. Nah, dalam khusyukan berdoa kepada Allah ini datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu membawa wahyu yang pertama yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, dalam surat Al-Alaq ini adalah perintah untuk membaca. Kala itu Nabi tidak bisa membaca, namun ketika dibantu beberapa kali oleh malaikat, kemudian Nabi bisa membaca. Nah, kejadian ini sekaligus tanda diangkatnya Nabi Muhammad menjadi seorang rasul. Nah, setelah kejadian itu kemudian Nabi Muhammad pulang dengan hati yang bergetar, kemudian tubuhnya menggigil dan kemudian diselimuti oleh istrinya Khadijah waktu itu. Nah, setelah itu kemudian Nabi Muhammad bercerita kepada Khadijah tentang apa yang terjadi di Gua Hira waktu itu. Nah, setelah itu kemudian Khadijah mengajak Nabi Muhammad bertemu dengan sepupunya Khadijah yang bernama Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal ini adalah seorang yang paham tentang kitab Yahudi dan Nasrani. Nah, setelah kemudian Nabi Muhammad menceritakan semuanya kejadian ini kepada Warokah bin Naufal, kemudian disimpulkan bahwasanya Nabi itu adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi seorang Nabi waktu itu. Nah, berangsur-angsur kemudian wahyu selanjutnya turun selama kurang lebih 23 tahun. Wahyu itu kemudian dikumpulkan menjadi mushaf yang disebut dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini yang kemudian menjadi pegangan dan pedoman umat Islam.
yang diantaranya adalah kita ini. Nah, demikian penjelasan tentang kisah Nabi Muhammad SAW masa remaja sampai kerasulannya. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.